Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji UKIN LPTK Universitas Hairun yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Bahrudin Musa, guru fisika di SMA Negeri 8 Kota Tidore, Kepulauan. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Hairun pada jurusan pendidikan fisika dengan nomor induk mahasiswa PPG 101-842-30070. Hari ini Senin tanggal 4 Desember 2023 saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk ujian UKIN di SMA Negeri 8 Kota Tidore, Kepulauan. Kelas yang saya ambil sebagai sampel adalah kelas 2 IPA 1 SMA Negeri 8 Kota Tidore, Kepulauan. Selanjutnya nanti Bapak Ibu saksikan di video pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai. Hello. Ulang hai. Hello. Luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semangat seterusnya sampai proses belajar pada pagi hari ini selesai ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai untuk lebih proses belajar kita pada pagi hari ini bernilai ibadah dan ilmunya masuk kepada kita semua, lebih baiknya kita berdoa dulu. Untuk itu ketua kelas diharapkan agar bisa ke depan untuk memimpin doa belajar kita pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa belajar kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya cek kehadiran dulu. Ya. Ketua kelas siapa yang tidak hadir? Ketua kelas. 17 orang yang hadir dari kelas 2 IPA 1 ya. Kelas 2 IPA 1 ada 21 siswa ya. Berarti 17 yang hadir, berapa yang tidak hadir? 4 orang yang tidak hadir. Apakah yang tidak hadir itu siapa namanya? Ada Humaira, Rahmat. Oh, ada kegiatan di luar ya? Oh, ada kegiatan di luar dari guru. Ada surat izinnya? Ada. Oke, terima kasih. Lihat bahwa di layar ini tertulis selamat datang pembelajaran fisika pada hari ini untuk kelas 2 IPA 1 SMA Negeri 8 Kota Tidore, Kepulauan. Kemarin sudah banyak kita belajar pada minggu-minggu kemarin itu sudah banyak kita melaksanakan proses pembelajaran sebelum hari ini ya. Ya. Jadi saya ingin tanya dulu, kemarin kita belajar tentang apa? Fluida. Tentang fluida. Ada yang tahu fluida itu apa? Fluida itu ada dibagi jadi dua. Fluida itu kalau terbagi menjadi dua. Ada fluida, pertama fluida apa? Statis. Ada fluida statis. Yang kedua ada fluida dinamis. Ada fluida statis dan ada fluida dinamis. Kalau fluida statis itu fluida yang seperti apa? Fluida yang
Fluida statis, fluida yang diam. Kalau fluida yang dinamis, fluida yang bergerak. Luar biasa. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang fluida. Fluida itu, ingat sekali lagi, fluida itu adalah zat cair. Apa-apa yang masuk dalam fluida itu sendiri ada air, ya kan? Air yang masuk dalam kategori zat cair, air, minyak, apalagi minyak, oli bisa, ya kan? Semua yang masuk dalam zat cair itu dikategori sebagai fluida. Oke? Coba perhatikan di layar di depan, ya. Coba perhatikan di layar di depan. Saya saya putar video ini agar supaya Anda lihat kaitan apa yang kita belajar untuk hari ini. Dari video itu, ya, saya sudah kirim di WA-nya masing-masing, sudah dilihat. Namun coba perhatikan di depan. Ini apa? Air terjun. Coba perhatikan, digambarkan untuk hari ini apa sih yang kita pelajari. Ada 2 pancuran yang keluar dari bendungan. Ada air yang jatuh mulai dari air terjun, terus dari bendungan yang seperti ada kebocoran pada bendungan. Ini kita belajar tentang apa? Mengukur jatuhnya air. Oke. Mengukur jatuhnya air itu berarti kita belajar di penerapan asas Bernoulli pada teorema Torricelli. Kita akan belajar tentang tekanan, jarak, waktu, kecepatan jatuhnya air dari sebuah lubang kebocoran. Baik, untuk itu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui model pembelajaran problem basic learning, peserta didik dapat menyimpulkan hubungan jarak, kecepatan, dan waktu pada aliran fluida. Terus setelah melihat video cara merangkai alat yang saya kirim lewat WA masing-masing, peserta didik dapat melakukan percobaan Torricelli tentang pengukuran jarak, kecepatan, dan waktu aliran air melalui lubang pada botol air mineral. Berikut setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat mempresentasikan percobaan pengukuran jarak, kecepatan, dan waktu aliran air melalui data setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat mempresentasikan hasil dari percobaan. Bisa? Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berikut tebak gambar. Gambar ini di mana? Ayo. Gambar ini di mana? Gambar yang sebelah satu di mana? Di WC, ya kan? Gambar yang kedua di WC dekat kantor, ya. Nah, dari gambar ini misalnya ada satu permasalahan yang akan kita selesaikan, ya. Yang akan kita selesaikan pada kegiatan proses belajar kali ini. Dari gambar tersebut adalah 2 tangki profil yang ada di sekolah kita. Pertanyaannya, coba perhatikan tangki air yang terpasang di sekolah. Mengapa tidak diletakkan di atas tanah? Terus, namun diletakkan di atas gedung toilet. Kenapa? Itu kan menjadi sebuah pertanyaan. Biki apa ditaruh di atas? Kenapa tidak ditaruh di tanah? Oke.
Itu adalah permasalahan yang akan kita selesaikan hari ini. Baik, ini kita akan menyelesaikan hari ini, berarti kita melakukan apa? Untuk mencari jawaban dari permasalahan tersebut, kita melakukan apa? Praktek. Oke, sudah siap melakukan praktek? Oke, sekarang saya bentuk kelompoknya sudah ya. Kelompoknya ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, sekarang sudah terbentuk dalam kelompok pembelajaran. Untuk itu ketua-ketua kelompok ya, ketua-ketua kelompok agar bisa mengambil alat yang ada di depan sini. Ayo ketua kelompok, ayo masing-masing langsung berdiri ya. Ya, itu sudah terpisah semuanya. Dari korek api, terus semua yang ada di situ angkat taruh di meja masing-masing. Oke. Ada 4 kelompok, kelompok 1, jangan sampai paku itu lupa. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 2, buang aja. Kelompok 3, 4. Kelompok 3. Oke, baik. LKPD semuanya sudah dibagikan. Sekarang buka LKPD-nya, kerjakan langkah-langkah sesuai dengan langkah yang ada di LKPD. Oke, sekarang langkah pertama, coba perhatikan di LKPD. Coba perhatikan di LKPD. Sudah? Ambil botol, ayo dikerjakan ya. Dikerjakan ukur menggunakan mistar. Coba buka di LKPD. Langkah kerja LKPD-nya. Sudah? Ya. Pertama, lihat di situ. Ada 5 cm untuk lubang pertama, 10 cm untuk lubang kedua, dan 15 cm untuk lubang ketiga. Sudah? Ayo. Pegang, bungkus dengan kertas supaya tangan tidak ini. Ayo. Paku tadi. Ayo bakar. Nah, ini kan batas air toh? Ini batas air. Lubangnya di sini, di sini, di sini. 3 di bawah. Oke, kalau sudah bisa, silakan coba tahan botolnya. Kasih kuat supaya lubang. Bisa tuh Ervin? Oke, lubangi botolnya, kasih kuat saja, begitu. Lagi 1. Sudah ada yang sudah jadi semua lubang? 3 ya, 5, 10, 15. 25-nya batas air. Oke. Ya, tutup lubang menggunakan lakban. Oke, sekarang ini semua sudah toh? Nah, sekarang sebelum kita melakukan percobaan ya, ada baiknya saya akan memberikan sedikit ice breaking ya, sebagai penyemangat belajar kita. Bisa? Bisa. Oke, sadar. Tangan
kita sudah melakukan ice breaking. Semuanya masih semangat? Masih. Tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya alat dan bahan yang sudah dibuat tadi kita akan keluar melaksanakan, karena praktek ini kita melaksanakan di luar. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke proses untuk tadi di ruangan kita sudah melihat bagaimana apa masalah yang akan kita selesaikan pada hari ini, maka kita melaksanakan praktek. Untuk itu kita akan memulai melaksanakan praktek hari ini. Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, kita ke langkah selanjutnya. Buka, oke. Buka lakban pertama. Ukur jaraknya. Buka lakban pertama. Stopwatch, jangan lupa. Sampai air selesai keluar baru dibuka. Stop, dicatat di apa namanya? Catat dalam tabel. Oke, sudah, yang sudah selesai langsung tutup pulang, isi air. Sudah selesai itu stop waktunya. Nah, ukur di bawah dulu. Kalau dia 55 cm pindahkan ke meter ya. Bagi 100 tulis dalam tabel. 55 bagi 100 berapa? 0,55 ya. Oke. Tulis waktu di sini. Ya, kalau sudah selesai isi untuk lubang yang kedua. Kalau sudah selesai tutup. Untuk masuk lubang yang ketiga, catat waktunya, catat jaraknya. Sekarang kita ke lubang yang ketiga kalau sudah selesai lubang kedua. Sudah melakukan praktek di luar tadi dalam apa namanya? Pengambilan data. Sekarang kita akan mengolah data yang sudah diambil di luar tadi pada saat percobaan. Kita melakukan pengolahan data. Ayo, untuk pertama lubang 1 ditulis. Oke, mana lagi yang bingung? Ada? Mana? Mana? Ini yang lubang 2. Lubang 2 mana? Tabel. H1 kurang H2 dulu. Sudah? Oh, ini dapat? Oke, baik. Semuanya sudah melakukan pengolahan data. Langkah selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil hasil pengolahan data maupun hasil pengamatan yang didapatkan oleh kelompok masing-masing. Sudah siap? Kelompok 1 saya yang tentukan atau kelompok berapa yang mau presentasi pertama? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari hasil pengamatan kami, lubang 1 jarak pancuran air 0,55 meter. Waktu 1 menit 51 detik. Lubang kedua jarak pancuran air 0,45, waktu 2 menit 1 detik. Lubang ketiga jarak pancuran air 0,42, waktu 1 menit 41 detik. Kesimpulan yang kami dapat dari hasil percobaan, kesimpulan
bahwa semakin tinggi lubang, kecepatan air semakin rendah. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya, apa hubungan antara ketinggian air dengan kecepatan air yang keluar pada lubang pancuran? Hubungan antara ketinggian. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Semakin tinggi lubang, kecepatan air semakin berkurang. Semakin pendek lubang, semakin tinggi kecepatan air. Jelas? Jelas. Oke, tepuk tangan dulu. Itu saja hasil dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Febrianti Karim. Dari hasil pengamatan kami, jarak pancuran 0,6 meter. Waktu 2 menit 41 detik. Lubang 2, jarak pancuran 0,51, waktu 1 menit 56 detik. Hasil lubang 3, jarak pancuran 0,41, waktu 1 menit 25 detik. Dari hubungan ketinggian tempat dan kecepatan air, semakin tinggi lubang, semakin kecil air yang turun. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Oh iya, kelompok 2. Bagaimana rekomendasi pengamatan tentang jarak pancuran air dari ketiga lubang? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut kami adalah jarak tempuh paling besar di lubang 1 dan jarak paling kecil ada di lubang ketiga. Jelas? Baik, semua sudah melakukan presentasinya, dan di sini juga selama melakukan proses belajar mengajar maupun pengolahan data dari hasil pengamatan di praktek, saya sudah langsung melakukan penilaian, baik penilaian sikap maupun penilaian keterampilan, dan kita sudah sampai pada presentasi dan alhamdulillah presentasinya selesai. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sekarang langkah selanjutnya kita, karena mengingat waktu juga, sebelum untuk menutup kegiatan proses pembelajaran ini, ada beberapa hal yang kita lakukan. Pertama, kumpul dulu semua LKPD dengan hasil pengolahan data. Ayo kumpul sini. Kumpul semua LKPD-nya. Bahwa tadi pada saat pelaksanaan praktek kita sudah mengambil kesimpulan. Lihat di sini, tekanan P1 pada permukaan air dan tekanan P2 pada lubang dianggap sama
tekanan atmosfer, maka P1 sama dengan P2. Lubang kebocoran yang kita buat dalam botol itu kecil, sehingga kecepatan air sangat besar. Jadi pada kesimpulannya, ya, untuk teorema Torricelli, dia menyatakan, si Torricelli itu menyatakan bahwa kecepatan fluida yang keluar melalui lubang dengan ketinggian yang sama dengan fluida yang jatuh pada ketinggian tersebut. Terus artinya air yang keluar dari satu lubang tangki memiliki kecepatan yang sama jika air tersebut jatuh bebas. Tangki ditaruh di atas. Betul kan? Karena air ini yang kita cari, air itu jatuh sesuai dengan seperti air, benda yang jatuh bebas. Maka orang selalu meninggikan tempat air atau tendon air atau penampung air biasa diletakkan di atas WC, kamar mandi, di atas rumah dan sebagainya, atau dibuat tiang tower agar supaya air yang keluar masuk di dalam pipa itu tekanan kecil, kecepatannya besar. Sebagai soal tes pengetahuan proses kita di pagi hari ini, ini soalnya. Soal sudah dikerjakan? Sudah? Kumpul soal dan jawabannya. Ayo. Sekarang kita ke refleksi. Refleksi adalah Anda akan mengisi kepada link Jamboard yang sudah saya kirim lewat WA. Oke? Satu persatu silakan mengetik. Ini perhatikan di sini, ini sudah ada siapa namanya, Fatur Rahman, ada Sabila, tulis nama _2 langsung. Save. Nah. Cynthia, mana Cynthia? Refleksi kita yang pertama saya baca singkat saja dari Rifai. Apa yang Anda rasakan setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini? Saya merasa sangat senang pada hari ini. Tepuk tangan dulu. Nanti kita melakukan pertemuan pada jadwal sesuai dengan jadwal pada hari Rabu berikutnya, yaitu pada mata pelajaran yang sama, fisika, tapi pada materi penerapan hukum Bernoulli pada pesawat terbang. Sebelum saya menutup, ketua kelas agar bisa ke depan untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran pada siang hari ini, anggap saja kita menutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa belajar kita. Oke, saya mengucapkan banyak terima kasih karena kita sudah bisa belajar bersama-sama siang hari ini. Masih tetap semangat toh? Masih tetap semangat? Halo. Hai. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya menutup proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.